Kalian pernah nggak lihat uang sebanyak 1 miliar 100 ribuan ditumpuk? Itu sekitar 1 meteran. Berarti uang 3 miliar aja itu udah lebih tinggi dari kalian nonton video ini. Terus, orang terkaya di dunia, Elon Musk, itu estimasi kekayaannya sekitar 221 dolar. Kalau dirupiahin sekitar 3.600 triliun. Berarti uangnya si Elon Musk ini, kalau ditumpuk jadi satu, kita dapat 3.600 km. Tinggi banget ya. Mungkin sekarang kamu kerja yang kamu dapat setelah berkuliah S1 selama 4 tahun atau lebih. Mungkin juga kamu sekarang nggak punya banyak tabungan, atau pengeluaranmu banyak sekali, mungkin hampir atau bahkan lebih dari total pendapatanmu sebulan. Sehingga kamu merasa kalau pendapatanmu itu kurang. Atau mungkin kamu terlilit hutang, terlilit pinjol, atau yang goblok, kecanduan slot. Atau kamu baru lulus SMA, atau mungkin berkuliah ke jurusan yang kamu harapkan, sehingga bisa memberikanmu pendapatan yang layak nanti ketika sudah lulus. Sehingga kalian semua mikir kekayaan atau jadi kaya itu adalah sebuah mimpi. Kalau kita melihat orang-orang seperti Elon Musk, Bill Gates, Warren Buffett, dan sebagainya, kalau saya mikir, anjir, kok bisa sih? Apalagi mereka yang bisa kaya banget di dunia muda. Kalau saya dulu, sebelum saya belajar tentang ini, saya mikir gini, halah, paling juga harta warisan orang tua, paling juga dimodalin orang tua. Saya ini paling cuma belum beruntung aja. Kalau orang tua saya sekaya itu, pasti saya juga bisa. Dulu saya sempat merenung waktu saya kecil. Saking kurangnya keluarga saya, makan ayam aja itu sudah sangat mewah. Sampai saya dulu sempat membayangkan sebuah masa di mana saya bisa makan apa aja tanpa mikir duit. Lalu apakah mimpi saya makan dengan bebas, mendaki gunung di dunia, punya ini itu, apakah itu semua akan sirna karena saya nggak punya duit? Sampai pada suatu saat, saya menyadari bahwa saya bisa. Dan hari ini kita akan membahas tentang hal itu. Tentang cara membangun kekayaan, sehingga mimpi-mimpi itu tidak lagi terkendala di uang. Harapan saya dari video ini, kalian bisa mendapatkan dan mengerti ilmu yang saya maksud, sehingga kalian bisa membangun kekayaan yang tidak pernah kalian bayangkan sebelumnya. Oke, langsung aja ya. Pertama, kita harus memperbaiki dulu pemahaman kita tentang uang. Kebanyakan dari kita itu, ketika kita memikirkan tentang uang, pikiran kita tumbuh dipengaruhi oleh lingkungan dan tumbuh kembang kita. Kalau kalian kayak saya, berasal dari keluarga menengah ke bawah, maka cara cari uang seperti saham, konten, affiliate, bisnis, dan sebagainya itu tidak akan menghasilkan. Dan sebaliknya, jika kalian tumbuh dan berkembang di keluarga yang kaya, hal atau ide atau pekerjaan seaneh apapun, pasti di mata kalian akan menghasilkan. Nah, ini sudut pandang orang-orang yang terakhir kaya ya. Jadi, tugas kalian itu mengubah pandangan kalian sebelumnya menjadi pandangan orang-orang yang terakhir kaya. Kalau kalian bilang, Pak, gak mungkin saya jadi kaya, pasti saya akan kalah saing sama mereka yang keluarganya udah kaya. Jawaban saya, ya gak juga. Jadi menurut saya, 68% orang di dunia ini yang kekayaannya di atas 30 juta dolar itu, mereka bisa kaya karena dirinya sendiri. Contohnya, Warren Buffett, Oprah Winfrey, pemiliknya Starbucks, dan sebagainya. Bahkan orang terkaya di dunia saat ini, Elon Musk, itu dia self-made, atau kekayaan yang dari dia sendiri. Satu hal yang membedakan kita semua dengan orang-orang tadi adalah cara pandang mereka. Kita yang terlahir miskin atau biasa-biasa saja, kita mikirnya cara dapat uang itu dari bekerja. Kerja, lalu dapat gaji, begitu seterusnya. Dan ini salah kalau kita mau jadi kaya. Sekarang coba kita perincikan, perhitungan gaji itu gimana sih? Standarnya dan di kantor saya bekerja pun, menggaji karyawan itu berdasarkan waktu. Jadi ya di luar data-detail aturan pemerintah. Semakin tinggi gaji mereka dihitung dari semakin lama bekerja, dan semakin banyak mereka bekerja. Gaji karyawan per jam itu dikisar paling sedikit Rp30.000 per jam. Sampai kalau nggak salah ya Rp150.000 per jam. Rata-rata jam kerjanya itu sekitar 30-an sampai 40 jam per minggu.
di luar lembur. Kita hitung aja simpel gaji per bulannya. Di luar THR dan bonus-bonus lainnya, 30.000 dikalikan 40 jam, ya terus dikalikan 4, itu berarti 4.800.000 per bulan. Nah, dengan gaji segitu, karyawan kalau mau ngumpulin uang 1 miliar, itu dia harus bekerja sekitar 17 tahun. Itu pun kalau dia nggak makan, nggak beli baju, nggak memenuhi kebutuhan keluarganya, dan sebagainya. Dan itu harus kehilangan banyak sekali waktu untuk bekerja. Kalau kalian yang hatinya busuk bakal bilang, ya udah pak, gaji aja lebih gede. Jawabannya nggak bisa. Pertama, jelas pasti itu tidak sehat untuk keuangan perusahaan. Kedua, perusahaan pasti bakal dapat protes dari kompetitor-kompetitor karena merusak struktur gaji. Dan itu akan menimbulkan banyak masalah di kemudian hari. Ya simpelnya kalau di dunia bola itu, yang kayak terbaru Arab Saudi, mereka memberikan gaji yang sangat fantastis kepada pemainnya, sehingga menuai kritik dan kecaman dari banyak sekali klub sepak bola lainnya. Jadi yang kalian mungkin gak tahu ya, kalau kalian bekerja dan digaji, gaji kalian itu perhitungannya berasal dari seberapa berharga kalian di mata perusahaan dan di mata market. Mungkin menurut kalian itu main bola biasa aja ya, tapi di market sepak bola, skill itu berharga. Dan maka dari itu, para pemain sepak bola gajinya gede-gede, karena mereka bernilai di mata market sepak bola. Jadi bukan tentang seberapa keras kalian bekerja, tapi seberapa bernilainya kalian di mata perusahaan dan di mata market. Contohnya ya, jujur saya sedikit agak nggak tega ngomong ini. Berhubung identitas saya juga samar ya, gas saja. Contohnya office boy. Office boy itu kalau kerjanya capek banget loh. Dia nyapu, dia ngepel, dia bersih-bersih, ngangkat galon, dia disuruh-suruh seharian, dan itu pun juga kadang dia diperlakukan dengan bulor ke karyawan yang lain. Meski kerjanya berat, dia salah satu yang memiliki gaji terendah di perusahaan. Padahal yang lainnya cuma duduk-duduk aja di belakang meja. Kenapa? Karena di mata perusahaan dan di mata market, office boy itu nggak bernilai. Semua orang bisa bersih-bersih, semua orang bisa ngangkat galon. Jadi ya kapanpun nyari pekerja office boy, itu akan selalu ada dan selalu tersedia. Beda dengan karyawan lain. Meski dia dan office boy sama-sama lulusan SMA misalnya, tapi dia mau belajar. Meski dia nggak kuliah, dia menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk belajar marketing. Pengalamannya banyak sekali, dan dia sudah mengasih perusahaan keuntungan yang banyak sekali. Dan itu yang menjadikan dia bernilai di mata perusahaan. Jadi perusahaan yang nggak masalah menggaji dia dengan mahal. Kalian harus bisa meningkatkan value kalian di mata perusahaan dan di mata market. Lalu, apa yang membuat orang-orang seperti Elon Musk, Jeff Bezos itu bisa kaya sekali? Karena mereka bernilai di mata market. Mereka menciptakan solusi dari sebuah permasalahan. Kalau kalian bisa menemukan solusi dari permasalahan yang bernilai jutaan, maka kalian akan jadi tawan. Kalau kalian bisa menemukan solusi dari permasalahan yang bernilai miliaran, maka kalian akan jadi miliarder. Nah, Elon Musk dan Jeff Bezos, ini mereka menemukan solusi dari sebuah permasalahan yang bernilai triliunan. Dan itu menjadikan mereka triliuner. Jadi kalau kalian ingin kaya, jangan hanya mengandalkan gaji kalian, nggak akan pernah cukup. Jadi, kunci kekayaan itu adalah dengan mencari permasalahan dan menemukan solusinya. Dan ketika solusi udah dapet, jadikan itu sebagai sebuah bisnis. Jadi gitu aja ya. Saya hanya perlu nyari masalah, terus nyari solusinya, dan saya akan kaya Elon Musk. Oh belum. Pertama, jadi solusi dan permasalahan yang kalian selesaikan itu harus bisa mencakup masyarakat luas. Jadi misal, kalian pengen buka toko kelontong. Bagus, itu model bisnis yang bagus. Tapi itu tidak menjangkau masyarakat luas. Karena yang beli ya cuman di sekitaran kalian aja. Tapi kalau kalian buka franchise misalnya Alfamart atau Indomaret, ya itu akan menjangkau masyarakat luas. Kedua, apakah duit yang kalian hasilkan itu tergantung seberapa lama kalian bekerja. Contohnya ya guru kursus, misalnya kursus gitar. Kalian kan baru dapat uang ketika kalian bekerja. Kalau kalian nggak bekerja, ya kalian nggak dapat duit. Ini namanya bukan bisnis, tapi self-employed. Nah, semisal kalian kreatif,
Kalian videokan proses kalian mengajar gitar, lalu kalian upload di YouTube, dan kalian dapat passive income dari situ. Nah, ini yang dinamakan bisnis, karena kalian nggak perlu kerja, tapi kalian bisa dapat duit. Sama seperti petani. Kalau kalian menjadi petani, kalian bukan pebisnis. Tapi kalau kalian mempekerjakan orang lain untuk sawah kalian, maka kalian adalah pembisnis. Oke, sebelum saya tutup, karena mungkin bagi sebagian dari kalian yang menonton video ini, uang itu nggak penting. Tapi, yang ingin saya sampaikan pada kalian adalah, itu bukan tentang uang. Beli rumah mewah, beli mobil bagus, jalan-jalan keliling dunia, itu sebenarnya nggak penting. Tapi, hal terpenting yang bisa kamu dapatkan dari punya uang banyak adalah, jadi dengan punya banyak uang, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau tanpa perlu memikirkan uang lagi. Nggak perlu memikirkan nanti pensiun gimana. Kamu mungkin bisa membayar hutang keluargamu, memenuhi kebutuhan keluargamu, menyekolahkan anak-anakmu di tempat yang bagus, dan sebagainya. Mungkin juga kalau kalian dermawan, kalian bisa bantu mereka yang kurang mampu dengan uang kalian. Jadi mungkin kalian nggak butuh uang, tapi orang-orang di sekitar kalian itu butuh uang. Dan mungkin juga butuh kamu. Dan ketika kamu punya banyak uang, selain bisa membantu memenuhi kebutuhan mereka, kamu juga ada untuk mereka. Oke, sekian perbincangan kita hari ini. Jangan lupa like, share, and subscribe channel Hidayah Mualaf. Terima kasih.